Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Selamat datang kepada mahasiswa Universitas Falathehan tahun akademik 2022-2023. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Mujianti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit menjelaskan terkait lembaga yang ada di Universitas Falathehan, khususnya yaitu Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM. Perlu diketahui bahwa lembaga di Universitas Falathehan ini ada dua, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian serta Pengabdian Masyarakat. Baik, izin share ya. Nah, ini adalah struktur organisasi Universitas Falathehan, di mana di dalamnya ada dua lembaga, yaitu lembaga LPM dan LPPM, begitu ya. Nah, untuk di dalam struktur organisasi LPM sendiri itu terdiri dari kepala lembaga, kemudian ada sekretaris dan ada seorang staf. Kepala lembaga LPM pada periode ini adalah Ibu Indah Wulandari, MKep SP Keperawatan Medikal Bedah, dan dibantu oleh sekretaris yaitu Ibu Eti Nurhayati SST Magister Kebidanan, dan ada seorang staf yaitu Ibu Dina Amalia Sarjana Ekonomi. Baik, sedikit menjelaskan tentang Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Falathehan. Yang pertama yaitu Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM merupakan pelaksana sistem penjaminan mutu di Universitas Falathehan. Banyak sekali standar yang ada di dalam LPM ini yang mengatur semua kegiatan yang ada di Universitas Falathehan. Salah satunya adalah di standar pendidikan yang nanti akan banyak menyentuh ya, atau banyak mengatur terkait kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah merencanakan dan menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas dari penjaminan mutu. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, merencanakan dan menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas dari akreditasi institusi dan akreditasi program studi. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam Lembaga Penjaminan Mutu ini LPM memiliki 6 manual prosedur, 24 standar SNDikti dan 38 standar tambahan. Jadi standarnya ada banyak ya. Nah, yang akan dibahas di sini adalah hanya salah satu standar yang nanti akan berhubungan dengan teman-teman semua mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan di Universitas Falathehan, yaitu standar pendidikan. Di dalamnya terdapat 8 standar yang mengatur tentang pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, kemudian standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Nah, dikupas sedikit-sedikit ya. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Di dalamnya mengatur tentang capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI. Nah, di sini kan jenjangnya beda-beda ya. Ada diploma, kemudian ada S1, ada profesi. Nah, ini levelnya berbeda-beda dan ini sudah diatur dalam standar pembelajaran, yaitu standar pendidikan. Kemudian yang kedua mengatur terkait capaian pembelajaran yang mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Jadi nanti kalau misalnya nerima silabus nih dari dosen-dosen koordinator, itu di dalamnya ada 3 ranah yang akan masuk ya ke dalam salah satu tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah standar isi pembelajaran, di mana di dalamnya ini memuat atau mengatur kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dirumuskan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan yang teman-teman ambil gitu ya. Nah, di poin ketiga ada standar proses pembelajaran. Nah, di dalam sini juga mengatur terkait proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, konstekstual, tematik, dan efektif, serta kolaboratif. Dan metode pembelajarannya juga ini menggunakan SCL atau Student Center Learning. Jadi nanti akan banyak melibatkan keaktifan dari mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jadi tidak lagi satu arah hanya dari dosen kepada mahasiswa, tapi ini 2 arah begitu ya. Selanjutnya adalah ada perencanaan pembelajaran. Nah, ada silabus atau RPS. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran,
di awal pembelajaran nanti ada koordinator nih yang masuk ke dalam kelas untuk menjelaskan RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi selama 1 semester apa sih yang akan dipelajari itu ya. Kemudian ada modul pembelajaran dan juga ada panduan, baik itu panduan praktikum di laboratorium, baik itu keperawatan, kesehatan masyarakat, kebidanan atau di laboratorium teknik, kemudian juga modul-modul yang berhubungan dengan praktikum lainnya dan juga panduan-panduan praktikum lainnya ya. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan proses pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, inti dan diakhiri dengan penutup. Kemudian ada dijelaskan pula di dalam standar ini yaitu tentang beban belajar mahasiswa. Nah, ini nanti setiap mata kuliah itu ada bobot SKS-nya. Nah, penjabarannya adalah kalau untuk bobot SKS teori itu tatap muka 50 menit per minggu per SKS. Seminar 100 menit dan untuk praktikum ini agak panjang jamnya yaitu 170 menit. Jadi kalau ada mata kuliah dengan bobot praktikum itu nggak usah kaget ya kalau jamnya memang lebih panjang dibandingkan bobot jam yang teori karena memang di dalam standar diatur untuk satu SKS praktikum adalah 170 menit ya. Beban belajar mahasiswa 8-9 jam per hari atau kalau dikonversikan ke dalam SKS itu adalah 18-20 SKS per semester. Total SKS-nya ada 108 untuk D3 keperawatan atau untuk D3 mohon maaf ya, bukan hanya keperawatan. Kemudian ada 144 untuk sarjana dan ada 36 SKS ini untuk profesi. Dan masa studinya maksimal 5 tahun untuk D3, 7 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk profesi. Jadi walaupun misal ada kendala di dalam proses pembelajaran tidak bisa lulus misal untuk D3 dalam 3 tahun, ada waktu 2 tahun lagi untuk menyelesaikan. Tapi kalau sudah lewat dari 5 tahun itu sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai mahasiswa begitu ya. Begitupun yang S1 dan juga yang profesi. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Yang pertama mengatur terkait prinsip penilaian. Jadi penilaian pembelajaran itu harus otentik, objektif, akuntabel, dan yang paling penting adalah transparan. Nah, di akhir pembelajaran nanti teman-teman semua ini akan mendapatkan nilai ya, nilai yang di dalamnya itu tertera dengan jelas berapa nilai UTS-nya, berapa nilai UAS-nya, kemudian berapa nilai praktikumnya ya, dan nanti total akhir nilainya adalah berapa. Itu adalah secara transparan diumumkan kepada seluruh mahasiswa. Teknik dan instrumen, nah ini mengatur tentang teknik penilaian untuk mengukur kognitif, psikomotor, dan juga afektif dan keberadaan instrumennya itu sendiri. Dan hasil penilaiannya itu adalah gabungan nih dari ketiga ranah yang tadi, ada kognitif, psikomotor, afektif, dan masing-masing harus dinyatakan lulus. Jadi kalau satu nggak lulus, ya pasti tidak lulus semua begitu ya. Jadi ini kumulatif gitu. Jadi ketiga aspek ini harus lulus begitu ya. Oke, kemudian di poin kelima ini ada standar dosen dan tenaga pendidikan. Jadi tidak usah khawatir teman-teman di sini, seluruhnya ini akan mendapatkan pengajar yang sudah sesuai dengan standar, yaitu kualifikasi minimal S2, memiliki nomor induk dosen nasional, dan juga memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa semua dosen yang mengajar di sini sudah sesuai dengan standar begitu. Kemudian di poin ke-6 ini ada standar sarana dan prasarana pembelajaran. Jadi Sarpras yang ada di Universitas Falathehan itu sudah memenuhi kriteria untuk standar pendidikan terkait Sarpras begitu ya. Mulai dari kelas, kemudian laboratorium dan fasilitas lain yang ada di universitas. Contoh laboratorium untuk keperawatan ada, untuk kebidanan ada, untuk pembelajaran komputer ada, untuk multimedia pun ada, serta untuk ilmu alam dasar pun itu sudah ada, dan untuk teknik pun sudah ada untuk laboratorium yang sudah disiapkan begitu ya. Dan tujuannya sih tadi ya untuk menjamin dalam pencapaian kompetensi dari masing-masing program studi yang ada di Universitas Falathehan. Ya, jadi nggak usah khawatir, kelas pun sudah nyaman ya, sudah kursinya nyaman, kemudian juga sudah ada pendingin di dalamnya, kemudian papan tulis, ada juga fasilitas yang lain, penggunaan proyektor. Jadi nggak usah khawatir bahwa semuanya sudah diatur di dalam standar pendidikan ya. Dan yang nomor 7 adalah standar pengelolaan pembelajaran. Nah, di sini
Untuk standar pengelolaan pembelajaran, ini akan ada monitoring yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Jadi nanti kalau misalnya di tengah-tengah pembelajaran mahasiswa ada G-form yang harus diisi, itu diisi saja ya, karena itu adalah sebagai bentuk monitoring atau monef yang ditanyakan langsung kepada mahasiswa, bisa proses pembelajaran, bisa tentang penilaian pembelajaran, UTS UAS misalnya gitu ya, dan juga nanti terakhir ada evaluasi bagaimana proses pembelajaran selama satu semester ya. Untuk di program studi sendiri ini dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu atau GKM. Biasanya adalah oleh Sekretaris Program Studi dan oleh Kaprodi ya. Jadi nanti kalau ada informasi dari Prodi, mahasiswa diminta untuk mengisi G-form terkait pengelolaan proses pembelajaran atau terkait monitoring pembelajaran, itu diisi saja ya. Ya, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait lembaga penjaminan mutu. Sebetulnya banyak standarnya, tapi yang saya sampaikan hanya satu saja yang terkait dengan pembelajaran dan bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Ya, semoga bermanfaat. Salam mutu, LPM Universitas Malatehan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.